Mahoka Koko no Retosei volume ke-23 chapter ketiga. Di Universitas Sihir Nasional tidak ada yang namanya lingkaran minat, tetapi ada kegiatan klub. Sebagian besar klub olahraga memiliki pelatihan yang berat karena terlalu banyak peserta. Namun tidak semua siswa menghadiri klub. Lagi pula aktivitas klub tidak wajib. Katsuto yang sekolah menengah adalah pemimpin klub. Grup manajemen termasuk di antara mereka di Universitas Sihir Nasional yang tidak bergabung dengan klub manapun. Katsuto yang merupakan kepala keluarga Jumonji memutuskan untuk kembali ke rumah sesegera mungkin. Hanya sedikit orang yang pulang pada saat ini. Hari ini dia masih sibuk dengan persiapan laporan latihan. Dan itu sudah sangat cukup terlambat. Khawatir bahwa urusannya tertunda oleh masalah yang tidak direncanakan ini, Katsuto berjalan ke stasiun dengan langkah yang dipercepat. Jumonji-kun, dia mendengar suara di belakang memanggil untuk menunggu. Itu adalah suara yang dikenalkan yang dia kenal tanpa berbalik. Dan sekarang Katsuto berhenti dan melihat ke belakang. Jumonji-kun, Sayongusa, aku mendengarmu. Jangan berteriak seperti itu. Mayumi menyesal dan berhenti di depan Katsuto dan tersenyum malu-malu. Maaf telah mengganggumu. Bukan apa-apa. Jadi apa yang kau inginkan? Tanpa perkenalan, dia bertanya tentang kasus ini. Respon kasar seperti itu bukan karena dia tidak memperlakukan Mayumi seperti wanita. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Bisakah aku naik taksi yang sama denganmu? Bukankah rumah kita ke arah yang berbeda? Hanya 20 menit ekstra ke rumah, tidak apa-apa. Jumonji-kun adalah pria yang begitu sopan. Tentu saja, di tahu Mayumi, Katsuto merespon dengan wajah yang masam. Jadi apa yang ingin kamu bicarakan? Segera setelah pertanyaan Katsuto, senyum itu memudar dari wajah Mayumi. Jumonji-kun, kamu akan bertemu Tatsuya-kun bukan? Apakah kamu mendengar tentang hal ini dari ayahmu? Iya, tapi dia tidak mengatakan alasanmu untuk bertemu dengannya. Katsuto bersandar di kursinya, menutup matanya dan menyilangkan tangan di dadanya. Aku tidak bisa memberitahumu. Terima kasih, aku baru sadar kenapa. Katsuto membuka matanya. Mayumi mengedip padanya. Ini hanya bisa karena siswa SMA Jepang, dan semua upaya kerahasiaan ini menunjukkan dengan tepat siapa yang kupikirkan. Mayumi mengatakan kesimpulannya tanpa menyebutkan satu nama. Katsuto diam. Dengar Jumonji-kun. Apa? Katsuto dengan enggan menanggapi. Maukah kamu membawaku bersamamu? Katsuto menatap Mayumi dengan mata terbuka lebar, tetapi segera menoleh ke belakang dan bertanya, kenapa? Aku tidak berpikir Tatsuya-kun akan dengan patuh menerima permintaan itu. Yah, aku juga berpikir begitu. Tapi tidak mungkin setelah ini Jumonji-kun hanya akan pulang dengan tangan kosong kan? Aku tidak berpikir kalau Jumonji-kun akan kalah dari Tatsuya. Tapi Tatsuya-kun itu sangat kuat. Tapi dia pasti tidak akan bisa mencapai Jumonji-kun. Dan lalu apa? Tapi kupikir Tatsuya-kun tidak akan kalah dengan mudah. Dengan sihir penyembuh Tatsuya-kun, dia mungkin tidak berhenti sampai dia mati. Sihir penyembuh Shiba, apa itu kuat? Katsuto meluruskan lengannya yang disilang dan menatap Mayumi. Ya, lebih khusus, itu bukan seperti penyembuhan biasa. Mayumi menangkap tatapan Katsuto dan menatap matanya. Jadi, biarkan aku pergi bersamamu untuk mencegah hasil yang seperti itu. Kamu bilang kamu ingin membantuku meyakinkan Shiba. Aku tidak akan menghalangimu. Menongak dari Mayumi, Katsuto menghela napas panjang. Jika hanya untuk berpartisipasi dalam negosiasi, memang benar jika kamu hadir semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Kamu lebih akrab dengan Shiba daripada aku. Kedengarannya agak aneh ketika kamu berbicara tentang seorang kenalan dekat. Jadi kapan kamu akan pergi ke Tatsuya? Jika Shiba tidak sibuk, aku merencanakan minggu depan. Aku akan membawa mobilku, jadi aku akan langsung membawamu keluar dari rumah. Terima kasih, Mayumi tersenyum dan berbalik. Mulai saat ini tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Tetapi suasana canggung di balik tidak muncul. Tatsuya menerima pesan dari Katsuto pada Rabu malam. Pesan itu berisi, bisakah kita bertemu pada hari Minggu nanti? Dan pesan ini dikirim ke rumah utama Yosuba. Ini berarti bahwa permintaan untuk pertemuan itu tidak didasarkan pada hubungan senpai dan kohai dari SMA pertama, tetapi merupakan permintaan resmi keluarga Jumonji dari Ten Master Clan ke keluarga Yosuba dari Ten Master Clan. Tatsuya Onisan, apakah ini merupakan masalah yang mendesak? Kuruba Fumiya bertanya pada Tatsuya dari sofa di villa. Pada titik ini Pixie membawa 2 cangkir kopi. Tatsuya tidak memperhatikannya dan menjawab pertanyaan Fumiya. Tidak, kepala keluarga Jumonji meminta izin untuk bertemu pada hari Minggu.
Itu adalah pesan elektronik yang ditransmisikan melalui gedung utama. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang ini, Fumiya? Tidak, tidak ada. Tatsuya meraih secangkir kopi dan matanya menasihati Fumiya. Minum sebelum dingin. Fumiya mengulurkan tangannya ke arah meja, terlihat dengan jelas kuku-kukunya yang tertawa, dan dengan tangan lainnya ia mendorong rambut yang terurai di pipinya. Kemudian dengan bibir merona yang terlapis lipstik, Fumiya meminum kopinya. Begitukah? Ngomong-ngomong, sangat jarang Fumiya dan ayahku bertindak secara terpisah ya. Nesan juga ingin melihat Tatsuya Nisan, tapi ini adalah sebuah perintah. Fumiya mengembalikan cangkir kopi ke meja. Rok itu sedikit kusut ketika dia bersandar ke meja, dan gerakan yang dia sesuaikan itu sepenuhnya tidak ia sadari. Kalau begitu, katakan padaku, perintah apa yang membawamu ke sini? Apakah datang dengan cara ini juga merupakan bagian dari perintah? Mendengar kata-kata Tatsuya dengan cara ini, pipi Fumiya memerah. Tampilan ini membuat lebih menarik daripada kebanyakan siswa sekolah menengah lainnya. Ini karena sekarang banyak orang yang tahu wajahku. Ya, memang akan buruk jika kamu menghubungiku sambil menunjukkan wajah aslimu. Ini bisa dipahami. Fumiya menjadi terkenal setelah kompetisi 9 sekolah tahun lalu. Tampaknya hubungannya dengan Yosuba bukan lagi rahasia. Akan tetapi tampaknya rumah utama belum berencana untuk secara resmi memperkenalkan Fumiya. Fumiya yang biasa tidak suka mengenakan pakaian feminim, kini hanya bisa pasrah. Begitu, Tatsuya menoleh padanya dan bertanya lagi. Sebelum berbicara lagi, Fumiya menegakkan punggungnya. Kemungkinan villa ini diserang sangatlah tinggi. Pasukan bela diri, Tatsuya bertanya mengangkat alisnya. Iya, Fumiya tidak bisa tenang. Wajahnya yang cantik dan terawat kini sangat tegang. Fumiya, apakah kamu datang hanya untuk memberitahuku tentang ini? Fumiya memutuskan Tatsuya berusaha memberitahunya, jangan takut. Lebih lanjut tentang itu, keluarga Yosuba tidak dapat mengirim bala bantuan. Fumiya meremas ujung roknya. Dia berasumsi bahwa Tatsuya akan marah. Oke, di sini gue jelasin dulu ya. Fumiya ini adalah laki-laki ya. Cuman dia saat bertamu ke Villa Izu tempat Tatsuya sekarang, dia itu pakai pakaian perempuan, biar nggak terlalu mencolok guys. Jadi dia di sini pakai rok ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu sangat wajar. Tapi dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Tatsuya. Alasannya adalah karena itu bukan konflik internal antara Ten Master Clan, bukan ide yang baik untuk berurusan dengan pasukan bela diri sekarang. Menempatkan keluarga dalam bahaya hanya demi diriku sendiri jelas merupakan tindakan yang tidak menguntungkan. Tatsuya Nisan, kamu setuju dengan itu? Fumiya kehilangan ketenangan karena logika berdarah dingin Tatsuya. Kenapa kamu gemetaran? Tatsuya mengatakan alih-alih. Kenapa kamu khawatir? Mendengar kata-kata itu, Fumiya memperhatikan tangannya gemetaran. Bukan karena dia sangat khawatir. Dia menyadari bahwa dia dihampiri oleh rasa takut. Yang harus aku lakukan adalah menyelesaikan masalah ini sendirian. Tatsuya berbicara seolah-olah menjelaskan aturan matematika dasar. Mata Fumiya terbuka lebar dan mulutnya sedikit terbuka. Untungnya aku punya jas dan motor. Itu bukan jas sederhana. Ini adalah baju lapis baja terbang asli yang dikembangkan oleh keluarga Yosuba dan diciptakan untuk bekerja bersama dengan sepeda motor lapis baja. Fumiya tahu bahwa barang-barang ini dibawa ke villa ini. Selain itu, Taurus, Trident, dan Lance Head ku juga dibawa. Dan di hutan pegunungan ini aku merasa di rumah. Dan aku tidak bisa merasakan mata orang lain. Jadi ada lawan dari kelas Imakasina atau Daitengu. Maka itu adalah urusan lain. Tetapi sampai itu terjadi, aku tidak akan terkalahkan. Taurus yang disebutkan di sini adalah si Eddie dengan kontrol pikiran penuh. Silver Taurus. Trident adalah si Eddie favoritnya Tatsuya dalam bentuk pistol. Modifikasi custom Silverhorn Trident. Dan Lance Head adalah perangkat untuk si Eddie untuk menggunakan Baryon Lance. Namanya si Eddie Lance Head ya, yang untuk digunain sihir Baryon Lance. Oke, kita lanjut lagi. Memang jika Tatsuya memiliki peralatan seperti itu, maka sampai lawan seperti Imakasin yang disebut Kokono Yakumo atau Daitengu yang biasa disebut Kazama Harunobu muncul, maka kemenangan dijamin baginya. Fumiya yakin akan hal ini. Bahkan jika ada lusinan atau bahkan jika ada ratusan musuh, Fumiya menyadari bahwa gemetarannya telah berhenti. Di sebelah villa ada taksi. Itu adalah mobil yang digunakan Fumiya dalam penyamaran. Siapapun akan berpikir bahwa jika taksi telah menunggu lama, biaya akan besar, tetapi Tatsuya tidak berpikir begitu. Dia juga tidak berpikir bahwa mobil itu disewa.
Dia menyadari bahwa pengemudi itu berasal dari keluarga Kuroba, mengenakan setelan hitamnya. Tatsuya memperhatikan Fumiya yang mengenakan topi lebar keluar villa. Aku menghapus data dari kamera tersembunyi. Jika kamu bisa pulang dengan aman, aku minta maaf mengganggumu dengan ini. Fumiya membungkuk dengan suara bersyukur. Karena pesan itu datang padaku melalui rumah utama, maka ibu juga harus tahu isinya. Meskipun aku akan mengirim salinan jawaban ke rumah utama, tapi aku ingin kamu menyampaikan secara lisan bahwa aku akan menjawab dengan menawarkan untuk bertemu keluarga Jumanji. Aku mengerti, Tatsuya Onisama. Sampai jumpa. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Fumiya tersenyum menanggapi terima kasih Tatsuya. Kamis saat makan siang, Katsuto duduk sendirian sambil minum kopi di kafetaria Universitas Sihir Nasional. Ketika Mayumi muncul, "Bisakah aku duduk di sebelahmu?" "Tentu saja, duduklah." Setelah menjawab, Katsuto memperhatikan bahwa pada nampan Mayumi tidak ada yang lain selain secangkir teh. "Saimusa, apakah kamu sudah makan siang?" Katsuto sedikit menggigit, tetapi dia menyadari bahwa dia melakukannya dengan cukup cepat. Hari ini begitu, dia baru saja selesai makan di ruang makan dan pindah ke kafetaria untuk minum kopi. Tetapi bahkan jika wanita biasa makan lebih sedikit, itu masih terlalu cepat. Kuliah ketiga dibatalkan dan aku pergi ke kantin lebih awal untuk menghindari kerumunan saat istirahat. Baiklah, aku paham. Siswa dari Universitas Sihir Nasional belajar dengan rajin karena mereka harus banyak belajar. Jumanji-kun, aku sedang berbicara tentang situasi yang kita bahas sebelumnya. Ketika Mayumi duduk, dia langsung beralih ke topik utama. Aku menerima jawaban kemarin. Persetujuan diterima, seperti yang diharapkan. Nama-nama spesifik tidak disebutkan, tetapi tidak perlu menjelaskan bahwa hal yang disebutkan adalah persetujuan Tatsuya. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Apakah kamu akan siap pada jam 9 pagi? Tidak masalah. Apakah pertemuannya akan dilakukan pada sore hari? Dalam suara Mayumi dibaca bahwa itu tidak terduga untuknya. Dia masih anak sekolah, itu tidak akan menjadi pertemuan dengan alkohol. Alasan Katsuto terdengar cukup masuk akal dan Mayumi tidak memiliki keraguan. Tidak mungkin ada kebutuhan lain untuk menggunakan kekuatan. Bukankah lebih baik pergi setelah gelap? Katsuto tidak menghentikan Mayumi yang mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Meskipun alasan utama bahwa mereka dikelilingi oleh bidang isolasi suara, karena ini bahkan meja tetangga tidak mendengarnya. Dalam keadaan gelap, kamu bisa membuat kesalahan yang tidak terduga. Mayumi bergidik menyadari apa yang dikatakan Katsuto. Jumanji-kun, kamu cukup serius tentang hal ini, bukan? Memang, untuk Tatsuya, kemungkinan kemenangan akan meningkat jika daerah terbuka itu gelap atau tidak ada banyak tempat untuk bersembunyi. Katsuto secara alami akan menghindari situasi seperti ini. Karena cara bicaranya, Mayumi merasa bahwa Katsuto akan menghancurkan Tatsuya dengan seluruh kekuatannya. Ini lawan yang harus diperlakukan dengan serius. Katsuto menjawab dengan suara tergesa-gesa. Dia 100% serius. Aku tidak mungkin mengatasinya. Berkeringat dengan keringat dingin, meskipun dalam imajinasi, pikir Mayumi. Minggu pagi, seperti yang dijanjikan Katsuto, datang dengan mobil pribadi untuk menjemput Mayumi dari kediaman Saimusa. Katsuto memiliki mobil yang mengesankan. Ukuran, tenaga, kendaraan, semuanya lengkap ada. Mayumi menatap bingung pada mobil itu. Mobil itu tampak seolah-olah berada di zona konflik. Jumanji-kun, apakah pasukan bela diri menjual ini kepadamu? Ini adalah kendaraan komersial normal. Tetapi Katsuto yang menjawab sasaran tuduhan sepihak juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Mayumi. Yang lebih penting, Saimusa, kenapa aku belum diberitahu jika Watanabe ikut pergi juga? Pandangan datang pada Katsuto yang mengajukan pertanyaan yang hampir sama persis seperti bulan lalu. Mari berdiri di sebelah Mayumi, mengangguk dengan wajah berkata, "Katakan sesuatu." Mayumi tersenyum pura-pura, seolah mengatakan, "Misalnya apa?" Jadi ya, Mari juga khawatir tentang kohai kita. "Hei, jangan katakan itu seolah aku masuk sesuka hati," keluh Mari, yang terkejut dengan pergeseran tanggapan jawab seperti itu. Namun bahkan kata-kata protes itu tidak bisa menyembunyikan kebohongan yang jelas. "Kamu adalah kamu, Mari. Jangan malu tentang hal itu." Bisa saja kamu ini. Mari tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjawab Mayumi yang berpura-pura ramah seperti itu. Daripada berdebat, ayo pergi. Kita tidak perlu membuang waktu mengambil keuntungan dari jeda itu. Mayumi menawarkan untuk melanjutkan tujuan mereka. Benar, tidak ada yang direncanakan untuk hari ini, tetapi tentu akan membuang-buang waktu jika kita malah berdebat di sini.
pikir Katsuto, dan kembali ke kursi pengemudi. Dengan wajah puas, Mayumi naik kursi penumpang belakang. Mari mengikuti Mayumi dengan wajah yang pasrah. Mayumi telah berangkat ke Izu dalam suasana hati yang penuh kemenangan, kini menjadi sedikit depresi. Saya menolak. Ini adalah jawaban Tatsuya. Kata-kata ini ditunjukkan kepada Katsuto yang duduk di seberang Tatsuya. Di sebelah Tatsuya adalah Miyuki. Wajah tanpa ekspresi menoleh ke Mayumi yang duduk di sebelah Katsuto. Di bawah tekanan tatapan Miyuki, Mayumi tidak dapat mempertahankan senyum sopan yang biasa. Kenapa? Suara yang mengerikan itu diucap Katsuto. Namun baik Tatsuya maupun Miyuki tidak menunjukkan reaksi terhadap suara sekuat itu. Aku harus balik bertanya, mengapa harus berpartisipasi dalam proyek Dione? Jumonji Senpai. Tatsuya menolak permintaan Katsuto untuk berpartisipasi dalam proyek Dione Amerika. Shiba, 2 tahun lalu aku bilang padamu bahwa kamu harus bergabung dengan Ten Master Clan. Iya, aku ingat. Ten Master Clan adalah bagian dari sistem gotong royong untuk para penyihir negeri ini yang diciptakan oleh Ketua Kudo. Walau aku pikir ini bukan bagian dari sistem, tapi tautan manajemennya, tapi aku juga memahaminya. Aku percaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan besar, mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, memikul tanggung jawab yang besar. Tatsuya diam, menunggu untuk mendengarkan kelanjutannya. Kebanyakan penyihir tidak memiliki banyak kekuatan. Jika kamu membatasi dirimu pada kekuatan besar, kebanyakan penyihir tidak bisa bersaing dengan orang biasa yang hanya menguasai ilmu bela diri. Jadi nampaknya, karena metode evaluasi yang berbeda, selain itu, para penyihir yang tidak bertugas di tentara atau polisi dianggap sebagai warga sipil. Benar-benar menyesatkan. Mari bergumam dengan suara jengkel. Duduk di sisi yang berlawanan dengan Mayumi dari Katsuto. Namun Tatsuya mengabaikan pernyataan ini dan Katsuto tidak peduli juga. Penyihir non-penyihir berpikir bahwa prajurit penyihir adalah ras yang berbeda. Dan ini tidak terbatas pada negara kita saja. Ini dapat dilihat dengan melihat apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi tidak semua orang berpikir begitu. Mari kita lewatkan bagian ini untuk saat ini. Tatapan Tatsuya memanggilnya untuk melanjutkan. Aku benar-benar tidak setuju dengan gagasan bahwa penyihir adalah ras yang berbeda dari orang. Jangan lupa fakta bahwa penyihir adalah minoritas. Penyihir harus berteman dan saling membantu. Dalam hal ini aku percaya bahwa sistem Ten Master Clan diciptakan oleh ketua itu benar. Jika bantuan timbal balik oleh para penyihir itu tidak mengarah pada penghinaan dan pengucilan dari orang-orang yang tidak dapat menggunakan sihir, maka itu juga berpikir bahwa itu benar. Apakah maksudmu bahwa penyihir memandang rendah mereka yang tidak memiliki sihir? Seperti beberapa kelas elit melihat pada rakyat jelata? Mari bertanya, duduk di sebelah Katsuto. Pertanyaan dengan jelas membaca subteks, kamu terlalu banyak berpikir. Dalam waktu dekat ini, bisa menjadi kenyataan. Kali ini Tatsuya tidak mengabaikan Mari. Shiba, memasuki Ten Master Clan, kamu juga harus memberikan uluran tangan kepada para penyihir yang sama. Katsuto mengabaikan pertanyaan Mari dan juga jawaban Tatsuya. Kepala keluarga Jumonji yang terhormat, maaf karena bersikap kasar. Tetapi Tatsuya sama adalah keturunan langsung dari kepala keluarga Yusuba, kata Miyuki setelah berbicara dengan Tatsuya tadi malam. Miyuki akhirnya mengakui bahwa untuk seluruh dunia, Tatsuya sama adalah tunangannya. Aku tahu tentang itu, penerus keluarga Yusuba, tapi kupikir Ten Master Clan adalah tugas bukan silsilah. Katsuto mengembalikan pandangannya ke Tatsuya. Penyihir yang memiliki kekuatan besar harus membantu para penyihir yang lemah. Pendapat publik tentang penyihir telah menurun setiap hari dan kini penyihir mulai disudutkan kembali. Katsuto menyela pidatonya dan melihat reaksi Tatsuya. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk sihir kelas taktis itu, karena kesalahan itu sudah jelas. Sihir kelas taktis mengacu pada pengumuman aktif Airman oleh seorang gadis pemberontak di Asia Tengah. Meskipun kejadian ini menyebabkan pembatalan kompetisi 9 sekolah, yang menyebabkan reaksi publik yang luas di kalangan siswa sekolah menengah sihir, tetapi Tatsuya tidak merasakan setetes pun rasa bersalah sejak awal. Namun jika kamu mengambil bagian dari Project Dione, maka kami dapat menunjukkan kepada semua orang bahwa sihir bukan hanya untuk berperang. Setelah deklarasi partisipasi Uni Soviet baru dan proyek tersebut, Jepang dapat dianggap tertinggal dalam penggunaan sihir untuk menjaga kedamaian. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap penyebaran fitnah terhadap penyihir di negara kita.
Diperlukan langkah-langkah yang efektif. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu, itu Jumonji-sama. Tapi mengapa Tatsuya-sama? Ada profesor di Universitas Sihir Nasional yang merupakan otoritas terkenal dunia. Katsuto ragu untuk menjawab pertanyaan Miyuki. Dia mengerti bahwa itu adalah argumen yang adil. Keluarga Jumonji dari Ten Master Clan. Itu karena Miyuki-san. Tetapi kemudian Mayumi berbicara di depan Katsuto. Katsuto seharusnya tidak lagi memikul beban ini sendirian. Saya akan mengambil sendiri untuk menjawab lawan Miyuki. Ini adalah jalan pikirannya. Edward Clark mengatakan bahwa Tatsuya Shiba adalah Taurus Silver. Apa? Mari menunjukkan reaksi yang kuat terhadap kata-kata Mayumi. Miyuki hanya sedikit menyeringit. Wajah Tatsuya tidak memiliki gerakan yang terlihat. Bahkan jika itu seharusnya, Miyuki diam-diam membalas. Tatsuya-sama dan Taurus Silver itu bagaimana dengan itu? Mayumi menatap Miyuki dengan wajah yang tidak mengerti setelah mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bahkan jika Tatsuya-sama adalah Taurus Silver, ini tidak mengubah fakta bahwa dia adalah siswa sekolah menengah pertama. Membungkam Mayumi dengan kata-kata ini, dia melanjutkan. Selain itu, keluarga Yosuba tidak akan mengakui bahwa Tatsuya adalah Taurus Silver. Itu adalah petunjuk bahwa jika mereka memutuskan bahwa identitas asli Taurus Silver adalah Tatsuya, maka mereka harus siap untuk konfrontasi total dengan keluarga Yosuba. Miyuki siap untuk secara bersamaan melawan keluarga Saingusa dan Jumonji, tetapi Mayumi tidak siap untuk memprovokasi konflik komprehensif antara keluarga Saingusa dan Yosuba. Itu adalah perbedaan di antara mereka pada saat itu. Shiba, suara Katsuto mengganggu kesunyian. Apakah kamu masih keras kepala menolak untuk andil dalam proyek ini? Ya, proyek ini memiliki motif tersembunyi. Dan ini adalah alasan bagus mengapa para penyihir negara ini akan berada dalam situasi yang sulit. Aku tidak keberatan jika kamu berpikir seperti itu. Dan konfrontasi percikan Tatsuya dan Katsuto mulai muncul. Aku mengerti, jika kamu tidak menginginkannya, maka itu tidak bisa dihindari. Katsuto berdiri. Shiba, ayo kita keluar. Tatsuya berdiri menatap mata Katsuto. Jumonji Katsuto, apakah kamu serius? Baik dari Mayumi atau dari Mari, tangisan terdengar. Udara di sekitarnya mulai semakin dingin. Alasan untuk ini bukan Miyuki, itu adalah dinginnya aura yang dipancarkan oleh Tatsuya. Situasinya tidak bisa menunggu, penolakanmu tidak bisa diterima. Entah dari Miyuki atau Minami, mendengar erangan tak tertahankan. Tubuh Katsuto memberikan tekanan, seolah-olah melebihi gravitasi bumi. Baiklah, Tatsuya benar-benar membuang kesopanan Kohai terhadap senpainya. Pixie, ambilkan si Ediku. Baik, Master. Atas perintah Tatsuya, Pixie pergi dan mengambilkan si Edinya. Aku akan pergi duluan. Katsuto berbalik pada Tatsuya dan pergi. Dia sama sekali tidak takut diserang dari belakang. Minami buru-buru berlari untuk membuka pintu depan. Saingusa Senpai, Watanabe Senpai. Tatsuya melunakkan suaranya sedikit. Dengan demikian, keduanya terbangun dari keadaan tertegun. Kalian juga harus siap. Apakah kamu keberatan jika kami membantu Jumonji-kun? Sudah terlambat untuk memikirkannya. Tatsuya menjawab dingin. Kamu sangat arogan. Tidakkah kamu akan menyesal? Terlepas dari apa yang terjadi, aku tidak akan menyesalinya. Atas ucapan Mari yang jahat, Tatsuya merespon dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Mari, ayo pergi. Mayumi berdiri dan menoleh ke Mari. Baiklah Tatsuya-kun, jangan lupakan kata-kata itu. Mari berkata dan mengikutinya bersama dengan Mayumi. Katsuto berdiri di dekat Suf dan menunggu Tatsuya. Tatsuya meninggalkan villa bersama Miyuki dan Minami. Dia menuju ke arah Katsuto, tetapi tidak berhenti ketika dia lewat. Ikuti aku. Kita bisa merusak villa jika di sini. Tatsuya berkata sembari melewati Katsuto. Ketika Miyuki dan Minami lewat, Katsuto mengikuti mereka dengan jeda kecil. Mayumi dan Mari juga dengan bersemangat mengejar Katsuto. Di bawah bayang-bayang pepohonan, seorang bersembunyi dan menyaksikan peristiwa yang sedang berkembang antara Tatsuya dan Katsuto. Pria ini menunggu sampai Mari melangkah cukup jauh, lalu ia mendekati jam yang melingkar di pergelangan ke arah mulutnya. Tikus itu bergerak. Shiba Tatsuya meninggalkan villa. Saat ini dia menuju ke lapangan golf pribadi. Tatsuya membawa Katsuto ke salah satu lapangan golf tertutup ini. Di sini mereka tidak perlu terganggu oleh kekhawatiran bahwa bangunan akan rusak. Tatsuya berhenti, berbalik, dan berkata pada Katsuto, apakah tidak masalah
kita berada di tempat yang begitu terbuka. Inti dari pertanyaan Katsuto adalah ia menganggap provokasi sebagai undangan untuk menjadi musuh di area terbuka. Jumonji Dono ingin beralasan. Respon Tatsuya adalah frasa standar. Bagus Shiba, aku meninggalkan langkah pertama untukmu. Bersamaan dengan kata-kata itu, sihir penghalang Katsuto dikerahkan dengan pertempuran di antara mereka dimulai. Kata-kata Katsuto juga merupakan provokasi lain. Cobalah dan hancurkan pertahananku jika kamu mampu. Berbeda dengan dia, Tatsuya tidak menunjukkan keinginan untuk terus bertarung dengan kata-kata saja. Dalam situasi ini, lebih baik mengekspresikan pikiranmu dengan sihir. Di tangan kanan Tatsuya muncul Eddie dalam bentuk pistol. Beberapa saat kemudian, tanduk perak Trident yang telah disesuaikan telah ditembakkan ke Katsuto. Di sekitar Katsuto banyak ledakan kekerasan muncul. Itu adalah cahaya yang tidak terlihat oleh mata tanpa alat bantu. Namun semua orang yang hadir adalah penyihir yang sangat baik. Tidak ada orang yang tidak bisa melihat semburan sinar psion ini. Ada 18 kilatan dari serangan Tatsuya, dan tidak ada serangan ini mencapai tubuh Katsuto. Zona interferensi, fortifikasi data, dan dinding psion. Sangat mengesankan kamu dapat melihat ini, tapi aku tidak bisa dikalahkan dengan satu tatapan. Kata-kata Tatsuya hanya untuk gangguan, tetapi rencana ini mudah diungkapkan. Tatsuya sekali lagi mengaktifkan sihir dekomposisi. Psion Wall atau dinding psion, seperti namanya, adalah sihir yang mengelilingi tubuh pengguna dengan dinding psion kepadatan tinggi. Meskipun sihir ini terlihat mirip dengan versi penghalang pembongkaran gram kontak, tetapi tidak seperti pertahanan bawaan Tomitsuka. Struktur ini dibuat oleh kompresi buatan psion. Oleh karena itu dapat diuraikan oleh sihir Tatsuya. Namun segera setelah membusuk dinding psion, kubah sihir zona interferensi yang kuat muncul di jalan. Jika Anda memperluas sihir interferensi zone, maka perisai muncul dari fortifikasi data. Bahkan jika kamu memecahkannya, maka psion wall baru akan datang kembali. Dengan demikian, 3 perlindungan anti sihir yang berbeda diciptakan satu demi satu. Karena mereka tidak dibuat pada saat yang bersamaan, kamu tidak dapat menghapusnya sekaligus. Karena kurangnya pola, tidak mungkin untuk mempersiapkan urutan yang diperlukan dari beberapa sihir dekomposisi dari awal. Jika beberapa penghalang dari jenis yang sama dibuat secara bersamaan, maka Tatsuya dapat memprosesnya sebagai satu urutan sihir. Dengan kata lain, dia dapat menguraikannya pada saat yang bersamaan. Ini tidak terbatas pada sequence ajaib dan badan informasi psion. Jika ada objek dengan struktur sederhana dan properti yang sama, maka dia dapat mengenalinya sebagai set tunggal dan melakukan dekomposisi satu daripada setiap objek secara terpisah. Namun penghalang Katsuto diciptakan satu persatu menggunakan penghancuran penghalang yang sudah dikerahkan sebagai sinyal untuk membuat penghalang berikutnya. Tapi Tatsuya belum bisa menguraikannya apa yang belum ada. Ketika kamu mengetahui apa yang akan dibuat, kamu dapat menghancurkan struktur yang menciptakan itu. Tetapi setiap kali struktur ini yang berfungsi sebagai pusat dihancurkan, ia direproduksi lagi. Jika ini terjadi pada kecepatan yang sama dengan Tatsuya, maka dekomposisi tidak akan bisa menyalinnya lagi. Dia sudah tahu bahwa sihirnya sangat tidak kompatibel dengan versi pertahanan Phalanx. Sekarang Tatsuya menyadari ini sebagai fakta. Pecahnya cahaya psion yang menyertai penghancuran penghalang berhenti. Untuk mengatasi situasi secepat mungkin, Tatsuya menghentikan serangannya saat. Segera setelah ini, dinding 2 dimensi terbang ke arah Tatsuya. Sihir yang dirancang untuk menghancurkan target terus menyerang dengan hambatan kedap substansi. Versi penyerangan Phalanx, dan itu sudah diaktifkan. Itu sudah ada, dan jika itu ada, maka tidak ada urutan sihir manapun yang tidak dapat Tatsuya uraikan. Tatsuya satu tembakan menghapus 24 lapisan yang membentuk penghalang ajaib ini. Katsuto dengan keras dan dia menyeringai. Meskipun dia menyadari bahwa Phalanx tipe serangan benar-benar tidak kompatibel dengan sihir Tatsuya, dia tidak menunjukkan kekhawatiran. Katsuto duduk sebentar. Melalui elemental sight-nya, Tatsuya melihat bahwa daerah perhitungan sihir Katsuto diterangi oleh cahaya psion yang kuat. Overclocking dari area perhitungan sihir. Ichijo Koki, kepala keluarga Ichijo, menunjukkan tanda-tanda overheating bulan lalu. Suatu hari, Yosuba Genzo, mantan kepala keluarga Yosuba, juga kehilangan nyawanya karena masalah ini. Serang, Tatsuya bersiap-siap, tubuh besar Katsuto terbang, membentang penghalang anti-objek dalam bentuk bulat di samping penghalang anti-magic. Katsuto berubah menjadi bola meriam dan terbang ke depan
Tatsuya mengulurkan tangan kirinya ke depan. Dari telapak tangan ini mengambil area presion yang sangat terkompresi. Gram Demolition. Setelah menembus penghalang anti-objek di sekitar Katsuto dan melewati zona interferensi, aliran presion menghancurkan sihir akselerasi. Namun, sementara tubuh Katsuto masih di udara, sihir percepatan dan penghalang anti benda dipulihkan kembali. Katsuto mendekat di ambang tabrakan. Tatsuya berhasil menghancurkan penghalang anti-objek, tapi dia tidak bisa menetralkan sihir akselerasi. Bahu Katsuto menghantam bahu Tatsuya. Tatsuya sama, teriakan tidak sengaja ini bukan berasal dari Miyuki, tetapi dari Minami. Tubuh Tatsuya terlempar ke belakang, dan dia jatuh di rerumputan yang tumbuh. Miyuki mengepalkan bibirnya, tetapi menatap dengan sabar pada Tatsuya. Sambil jatuh, Tatsuya mengaktifkan flash cache sihir tipe pindah untuk mendapatkan jarak tertentu dari Katsuto. Katsuto tidak mengejar, bukan karena dia sudah mengetahui kemenangannya, tetapi karena tujuannya adalah memaksanya untuk menyerah. Apakah kamu menggunakan sihir itu? Tatsuya bergumam dan bangkit. Setelah dia terlempar ke belakang, Tatsuya menyadari bahwa tepat sebelum pukulan itu, Katsuto menggunakan sihir fortifikasi di bahu jaketnya. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Katsuto kembali mengeluarkan cahaya dari kelebihan yang dipancarkan. Overclocking area perhitungan sihir menyebabkan overheating. Tatsuya tahu bahwa Katsuto melakukannya dengan sadar. Kartu traf keluarga Jumonji adalah overclocking. Ini adalah teknik sihir yang memungkinkan untuk sementara melampaui batasanmu sendiri dengan meningkatkan aktivitas area perhitungan sihir dan juga sementara meningkatkan kekuatan sihir. Ini adalah taktik magis atau sihir kelas taktik yang memungkinkanmu untuk menang dalam pertempuran, namun dengan bayaran mengorbankan kehidupanmu sebagai seorang penyihir. Ini adalah kutukan yang menghantui pertahanan terakhir ibu kota, yaitu keluarga Jumonji, yang tidak diizinkan untuk kalah. Jumonji Kazuki adalah kepala keluarga Jumonji sebelumnya. Dia kehilangan kemampuan sihirnya karena sering menggunakan overclocking, dan itu terjadi tepat di depan Katsuto. Namun dia menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Tatsuya. Tatsuya membungusuk penghalang anti benda yang terbang ke arahnya dan menghindari pukulan itu, mengambil langkah ke samping tetap sebelum Katsuto terbang melewatinya. Penghalang anti objek dipekerjakan kembali dengan sangat luas. Tatsuya dipukul lagi. Katsuto mendekati Tatsuya yang terbaring di tanah. Kaki kanan Katsuto ditekan dari atas. Di bawah sepatunya, penghalang anti objek dikerahkan menduplikasi bentuk dari nol. Tatsuya lolos dari serangan ini pada saat terakhir. Namun ketika dia berhasil naik dengan satu lutut, Tatsuya menerima tinju dari Katsuto. Lebih tepatnya itu adalah serangan oleh versi penyerang palang dari jarak yang sangat dekat. Tatsuya ingin menguraikannya, tetapi tinju yang mendekat tepat di belakangnya terbungkus oleh penghalang anti objek dan zona interference. Zona interference mencegah aktivasi sihir untuk semua kecuali punggungnya. Tangan Tatsuya yang telah memblokir tinju Katsuto membungkuk ke arah yang tidak wajar. Tatsuya melompat mundur untuk menghindari kekuatan penuh dari pukulan itu. Pada saat kakinya menyentuh tanah, jejak fraktur hilang. Namun segera setelah mendarat, kakinya tidak cukup kuat di tanah untuk melakukan lompatan berikutnya. Jika dia memiliki beberapa fraksi sedikit lagi, dia bisa mengelak dari ini. Namun Katsuto tidak memberinya waktu sebanyak itu. Bahu Katsuto menghantam Tatsuya lagi. Tubuh Tatsuya terlempar ke belakang hampir 10 meter. Kamu tidak akan terbang. Bahkan ketika kamu ditabrak mobil biasa, kekuatan tumbukan itu mungkin setara dengan sebuah tabrakan oleh truk besar. Tatsuya terbaring di tanah dengan darah terpecik di sekelilingnya. Jelas terlihat bahwa dia memiliki luka dalam yang parah. Tatsuya-kun, ada teriakan dari Mayumi yang harus dianggap sebagai musuh. Miyuki mengepalkan tangannya dan menempelkan ke dadanya, tetapi diam-diam menahan diri sambil terus mengawasi Tatsuya. Katsuto mengulurkan tangan kanannya ke arah Tatsuya. "Hei, hentikan!" Mengabaikan teriakan Mari, Katsuto merilis versi penyerang palang ke arah Tatsuya yang masih berbaring terlungkup, penghalang 2 dimensi yang mampu menghancurkan mobil lapis baja. Namun, tepat sebelum menyentuh penghalang, 32 lapis menghilang. Apa? Katsuto berkata dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa Tatsuya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tangan Tatsuya bergerak, mendorong pergi dengan kedua tangannya.
Dia mengangkat tubuh atasnya dan akhirnya perlahan bangkit. Tidak ada jejak darah di sekitar mulutnya, dan bercak darah juga telah menghilang dalam gulma yang tumbuh di lapangan tersebut. Shiba, ini adalah sihir pertumbuhan kembali kan? Katsuto tidak menyembunyikan keterkejutannya. Namun ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengerahkan versi defense palang atau palang tipe pertahanan. Tatsuya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya tidak menunjukkan emosi apapun. Itu benar-benar sikap yang mengerikan dalam hal kemanusiaan. Tangan kiri Tatsuya membentang ke arah Katsuto. Tangan ini memegang si Edi dalam bentuk pistol, tapi itu sedikit berbeda dari yang ada di tangan kanan bawahnya. Di ujung si Edi terdapat moncongnya, sekitar yang mirip dengan lonjakan tajam terpasang. Panjang logam itu sekitar 15 cm. Firasat apa ini? Katsuto tidak bisa memutuskan apakah akan menyerang. Dia mencoba melompat ke samping, tetapi Tatsuya menarik pelatuknya lebih cepat. Tidak ada seorang pun, termasuk Katsuto, yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi semua orang menyadari bahwa sihir telah diaktifkan. Dar! Katsuto berlutut. Jumonji-kun, Jumonji, Mayumi dan Mari berteriak. Dengan tangan kanannya, Katsuto meremas apa yang tersisa dari lengan kirinya. Lengan sampai sikunya telah hangus. Bagian di bawah siku ini robek dan berceceran di tanah. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak harus menjawab. Katsuto tahu itu, tetapi ia tidak bisa tidak bertanya. Dia tidak bisa tidak bertanya tentang apa yang bisa menembus penghalangnya. Ini adalah Baryon Lens. Namun bertentangan dengan harapan Katsuto, Tatsuya menjawab. Ini adalah sihir anti-sihir yang menguraikan ujung tombak menjadi elektron, proton, dan neutron. Setelah itu, elektron diserap oleh proton dan berkas neutron dilepas. Sinar neutron ini adalah senjata dengan kontaminasi radioaktif, sihir yang dilarang oleh Asosiasi Sihir Internasional. Katsuto mengatasi rasa sakit dan menuduh Tatsuya. Tidak ada kontaminasi radiasi. Tidak ada zat radioaktif yang tersisa. Meninggalkan fakta bahwa serangan itu dilakukan. Semua neutron yang digunakan untuk serangan kembali ke posisi semula. Pertumbuhan kembali? Ya, benar. Tatsuya lagi mengarahkan Baryon Lens pada Katsuto. Kali ini langsung ke jantungnya. Jumonji Dono, menyerahlah. Palang semu tidak akan bisa menghentikan Baryon Lensku. Tatsuya menjelaskan bagaimana Baryon Lens bekerja untuk mendorong Katsuto untuk segera menyerah. Jumonji-kun, Mayumi mengaktifkan si Edi-nya, tetapi urutan aktivasi dibekukan selama proses keluarannya. Ini, Miyuki-san, Mayumi menatap Miyuki dengan marah. Counter magic, freeze gram, Saimusa Senpai, kamu tidak bisa menggunakan si Edi-mu, kata Miyuki dengan tenang. Wajahnya yang damai memancarkan perasaan cinta dan kebaikan. Dalam hal itu, untuk penyihir modern, si Edi adalah alat yang sangat diperlukan. Tetapi ini tidak berarti bahwa ini wajib untuk aktivasi sihir. Sejak awal, sihir modern berevolusi dari kemampuan supranatural untuk mengubah realitas hanya dengan kekuatan pikiran. Jika kamu dapat dengan jelas mendefinisikan konsep dengan kata-kata dan memperkenalkan konsep ini ke dalam diri, maka kamu tidak perlu mengatakannya dengan keras. Tetapi ketika kamu berada dalam depan musuh, terlalu lambat untuk melakukannya, dan musuh pasti akan menyerangmu lebih dulu. Sihir modern membuang alat casting dan memilih si Edi untuk menghindari hal ini. Namun Miyuki tidak menyerang Mayumi saat dia sedang membaca mantra, karena dia tidak perlu melakukannya. Dry Meteor tidak diaktifkan. Gangguan zona yang sangat kuat. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Tatsuya sama. Miyuki mengumumkan itu. Mari berlari diam. Di tangannya ada pisau pertempuran yang diambil dari satu tempat. Dia memutuskan bahwa karena sihir tidak akan berhasil, maka dia perlu menetralkan Miyuki dengan senjata fisik. Itu berlaku jika Miyuki sendirian, namun ia ditemani oleh Minami yang berpenampilan seperti gadis yang baik. Tiba-tiba Minami berdiri di samping Mari. Sebuah laras senapan diarahkan ke Mari. Watanabe Senpai, tolong jatuhkan senjatamu. Bahkan dalam situasi ini, Minami tetap sopan. Mari mengepalkan giginya. Jumonji, tidak peduli seberapa mengesankan itu. Pada akhirnya itu adalah sihir neutron. Kamu tidak mempertahankan diri dengan penghalang neutronmu. Sebaliknya dia meneriakkan pidato, jangan menyerah Katsuto. Tapi Katsuto terus diam, tak bergerak di atas lututnya. Sayangnya penghalang neutron tidak akan melindungimu dari Baryon Lens. Apa?
Mari terkejut. Dia hanya menggertak Jumanji-kun. Penghalang neutron adalah sihir yang cocok. Kamu benar-benar dapat menghentikan sinar neutron, teriak Mayumi. Terhadap argumen ini, Tatsuya memberikan jawaban misterius. Itu sebabnya. Tidak, itu bisa lebih tepat diungkapkan oleh kata-kata ini. Jawabannya adalah misteri untuk Mayumi dan Mari, karena Katsuto sudah mengerti arti kata-katanya. Sinar neutron memiliki daya tembus yang sangat tinggi, karena sifat-sifat zat tercermin dalam informasi itu. Informasi juga tertanam dalam neutron eidos bahwa daya tembusnya sangat tinggi. Sihir adalah teknologi yang mengganggu fenomena melalui informasi. Sulit untuk memblokir balok neutron dengan sihir, yang secara informal ditunjuk memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Bisa didefinisikan sulit untuk diblokir. Katsuto sudah menggunakan penghalang neutron. Versi pelindung palang adalah pertahanan sihir yang dapat menahan segala jenis serangan. Selain pelindung terhadap objek berkecepatan tinggi, menyemprotkan cairan, menembus gas, gelombang suara, gelombang elektromagnetik, gelombang gravitasi, dan gelombang psion, dan sebagainya. Itu juga termasuk penghalang terhadap sinar neutron. Dan baryon lens dari Tatsuya melewati pertahanan ini. Baik Tatsuya dan Katsuto tahu bahwa mencoba mengulangi akan menghasilkan hasil yang sama. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Jumanji-kun, Jumanji! Di bawah teriakan Mayumi dan Mari, Katsuto bangkit dan mengangkat tangan kanannya, menunjukkan bahwa dia telah menyerah. Menyaksikan pertempuran melalui teropong, agen intelijen bernama Kode Monyet terkejut dengan akhir yang seperti ini. Departemen intelijen mengharapkan Katsuto menang setelah 2 serangan. Setelah itu, mereka berencana untuk menculik Tatsuya yang telah menjadi lemah. Dia buru-buru menyalakan perangkat komunikasi. Itu ditutup karena takut terdeteksi oleh detektor gelombang radio. Ini serta penggunaan teropong optik kuno di zaman ini. Dia bahkan saat menyalakan alat komunikasi, dia tidak melakukan hal yang ceroboh, seperti mengirim suara. Dia hanya mengirim sinyal yang sudah ditentukan sebelumnya. Jawaban datang dengan cepat, izin untuk ikut campur. Jiwanya jatuh ke tumitnya. Dia adalah seorang penyihir yang lemah, dan moralnya dihancurkan oleh pertempuran yang baru saja dia lihat. Ini bukan level yang bisa mereka atasi. Saru, milik unit masalah khusus. Mereka tidak bisa mengendalikan sihir keluarga Toyama seperti unit kontra intelijen, meskipun mereka milik departemen intelijen yang sama. Dia tidak berpikir bahwa keajaiban keluarga Toyama, bahkan salah satu Ten Master Clan, tidak akan membantu melawan penyihir keluarga Yusuba. Tapi perintah adalah perintah. Saru itu bangkit untuk pergi ke unit utama. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak cukup baik untuk diperintahkan menembak monster ini. Dia dengan hati-hati melangkah mundur sehingga sosok Tatsuya dan yang lainnya menghilang di balik pohon dan kemudian berbalik tanpa memalingkan muka dari tempat itu. Pada saat itu aliran warna-warni menyapu matanya. Partikel-partikel cahaya dari semua corak warna yang dapat dilihat seorang telah dipenuhi seluruh bidang penglihatannya dan bergerak dengan kacau. Pikirannya meledak dalam upaya untuk melarikan diri dari kilau gila ini. Tatsuya dan Katsuto saling memandang. Lengan kiri Katsuto telah dipulihkan ke kondisi aslinya oleh sihir pertumbuhan kembali milik Tatsuya. Shiba, apa yang akan kamu lakukan denganku? Katsuto meminta persyaratan penyerahan dirinya. Kamu pergi dengan tangan kosong dan tidak akan pernah kembali dengan percakapan seperti ini lagi. Ini adalah satu-satunya syarat Tatsuya. Baiklah, aku mengerti. Katsuto memutuskan bahwa ini pantas. Lebih tepatnya, dia mengerti bahwa sebagai pecundang, dia tidak bisa menolak. Shiba, seperti yang aku katakan sebelumnya, situasi telah mencapai kondisi di mana kamu tidak bisa menundanya lagi. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengatakan ini. Asosiasi sihir telah mengumumkan bahwa kamu adalah Taurus Silver. Terlepas dari kenyataan bahwa ini akan mengganggu keluarga Yusuba, dan ketika ini terjadi, opini publik akan memaksamu untuk mengambil bagian dalam proyek. Tatsuya tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa Katsuto tidak memiliki kembali ke percakapan sebelumnya, tetapi mendekati dari sisi lain. Jika kamu menolak untuk berpartisipasi dalam proyek setelah ini, kamu hampir tidak dapat terus tetap berada di komunitas sihir Jepang. Tidak di seluruh negara ini. Aku yakin bahwa Yosuba Dono tidak akan bisa melindungimu. Bahkan jika ini terjadi, aku tidak dapat berpartisipasi dalam proyek Dione. Tatsuya menjawab tanpa ragu-ragu. Kenapa? Teriakan Mayumi dipenuhi dengan kesalahpahaman. Kenapa kamu begitu keras kepala untuk menolak? Pergi ke Amerika tidak berarti kamu akan menjadi kelinci percobaan di sana.
Keuntungan utama dari penggunaan sihir secara damai adalah bahwa penyihir sendiri harus menikmatinya. Tatsuya menjawab Mayumi dengan nada yang sama, seperti dia telah menjawab kata-kata Katsuto sebelumnya. Maksud kamu apa? Mari bertanya ketika Mayumi tidak bisa menemukan kata-kata. Proyek Dione memiliki tujuan tersembunyi di baliknya. Apa maksudmu? Tujuan resminya adalah Transforming Venus. Tujuan tersembunyi adalah pengusiran dari bumi para penyihir yang dianggap sebagai ancaman. Dalam arti apa? Tatsuya-kun, apa yang kamu katakan? Mayumi bertanya-tanya. Semakin aku memikirkan proyek Dione, semakin aku yakin bahwa proyek ini dimaksudkan untuk tujuan tersembunyi. Jelaskan pada kami. Tatsuya memutuskan menanggapi permintaan Katsuto. Menurut proyek Dione, di orbit sekitar Venus di sebuah asteroid dekat dengan permukaan Jupiter. Sebuah satelit Jupiter, banyak penyihir akan ditempatkan langsung pada tahap proyek. Mengingat ruangan saat ini, teknologi penerbangan mereka yang akan melakukan pekerjaan ini tidak akan kembali ke bumi untuk waktu yang lama. Bahkan jika ada jadwal kerja tertentu, mereka kemungkinan besar kamu harus kembali ke tempat kerja segera setelah pemulihan. Tidak mungkin itu akan sangat buruk. Penyihir yang memenuhi persyaratan proyek terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang diperlukan. Tatsuya menolak keberatan Mayumi. Penyihir yang ditinggalkan untuk implementasi tahap proyek akan menjadi korban demi masa depan umat manusia. Skema di mana penyihir digunakan sebagai alat tidak berbeda dari situasi saat ini, ketika penyihir digunakan sebagai senjata. Menerima instruksi dari agen unit urusan khusus yang menyaksikan pertempuran antara Tatsuya dan Katsuto, unit penculikan Tatsuya yang disiapkan oleh Departemen Intelijen mulai bergerak. Di antara mereka adalah Tooyama Tsukasa. Dia terkejut dengan kekalahan Katsuto, tetapi ia tidak menunjukkan itu di wajahnya. Intuisi Tsukasa membisikkan padanya untuk meninggalkan operasi dan mundur. Namun operasi saat ini adalah keputusan wakil direktur Departemen Intelijen. Katsuto-san sepertinya tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Nona muda dari keluarga Sengusa juga akan memberi kita kekuatan jika terjadi keadaan darurat. Membohongi dirinya sendiri dengan penghiburan seperti itu, dia diam-diam bergerak maju bersama dengan sisa pasukan perangkap. Tujuannya adalah Tatsuya yang berada di lapangan golf. Tsukasa dan rekan-rekannya mendekati bukan dari sisi jalan menuju lapangan golf, tetapi dari pegunungan di sekitarnya. Akhirnya dari puncak gunung mereka bisa melihat tujuannya. Tiba-tiba aliran warna kacau muncul di depan intelijen. Agen departemen partikel cahaya pada pandangan pertama tampak berkilau secara acak. Setengah dari tim penyerang pingsan. Letnan menunjukkan komandan serangan ini menyerukan pemulihan posisi. Namun dari lebih dari 30 orang di peleton, kurang dari 20 tetap mampu. Dari ketiga petugas itu, hanya ada satu yang tersisa. Karena runtuhnya sistem komando, detasemen tidak terorganisir. Dia memanfaatkan momen ini untuk serangan mendadak. Dari lereng, sosok seorang wanita yang tampak kecil berlari ke arah mereka. Tidak ada yang punya waktu untuk berkedip. Senjata ini adalah pedang. Bilahnya berhimpit, menabrak perisai individu yang ditempatkan oleh Tsukasa. Namun prajurit itu, yang tidak harus mendapatkan pukulan, masih terjatuh. Ini sihir hipnotis sebelumnya. Pada saat penghalang beralih ke mode anti-objek, sihir cahaya menyerang seorang prajurit yang ramah yang membuat mereka tertidur. Tapi Letnan yang memerintahkan tidak mengerti trik ini dan dia tidak ragu dengan keputusan itu. Jadi hanya ada satu yang tersisa, seorang gadis pedang dengan katana, Shiba Erika, menoleh ke Tsukasa. Tsukasa tahu tentang pendekatan dan tentang fakta bahwa cara retret telah diblokir. Shiba Erika-san, ya itu benar, Erika menjawab singkat. Itu tidak diharapkan oleh kelicikan Tsukasa. Aku dari pasukan bela diri nasional, Sersan Tooyama Tsukasa. Ya, aku sudah tahu. Tsukasa mencoba menentukan apakah perilaku Erika yang tidak tertarik itu nyata atau permainan. Shiba Erika-san, kami sebenarnya sedang menjalankan misi. Pertama-tama, Tsukasa memutuskan untuk menyerang dengan kata-kata. Jadi lalu ingin apa? Menyerang, melukai, mencampuri urusan resmi negara, melanggar hukum tentang membawa senjata. Semua tuduhan ini bisa diterapkan padamu setelah kau menghentikan kami. Erika menarik nafas dalam-dalam, mengawasi Tsukasa. Kamu sama sekali tidak belajar kan? Tampaknya Erika bahkan tidak sedikit takut. Maksud kamu apa? Bahkan jika kamu adalah seorang prajurit pasukan bela diri,
kamu perlu izin dan pemberitahuan untuk membawa senjata bersamamu di luar pangkalan dan berlatih. Kamu tahu banyak tentang siswi ini. Kamu menggunakan senjata tanpa izin selama latihan yang disebut, bukan? Polisi sangat tidak senang tentang hal ini. Tapi kamu sendiri bukan polisi. Ada polisi sungguhan di luar hutan. Meskipun aku bisa mengatakan bahwa kamu sudah tahu ini. Mengucapkan kata-kata terakhir dengan suara agak tidak puas, Erika menurunkan tangannya dengan pedang. Erika berlari ke Tsukasa. Pada saat yang sama, dia memiliki postur yang stabil, seolah-olah dia berjalan di jalan raya. Tsukasa mendapat kesan bahwa dia tidak akan bisa menghindari gerakan ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi dirinya dengan penghalang, untuk dapat bergerak kapan saja dan tidak mengalami hambatan. Tsukasa membangun penghalang datar di depan tubuhnya. Erika mengayunkan pedangnya yang patah. Sisa bilahnya tidak mencapai Tsukasa atau penghalang sihir. Dia tidak menghitung panjang bilah yang patah. Erika tetap berpose dalam pedang diturunkan. Lebih tepatnya, dia membeku di dalamnya. Lutut kaki ini kehilangan kekuatan dan lemas. Ini tidak hanya terjadi pada kaki kanannya, tetapi kaki kiri juga mengalami hal yang sama. Tubuh Tsukasa runtuh ke tanah. Erika keluar dari posisi bertarung. Tsukasa menatapnya. Pada titik ini, Tsukasa akhirnya menyadari bahwa pedang Erika yang patah bukan pisau material. Pisau pesion yang terlihat seperti kilau panas. Bilah berkilauan yang berkabut telah menghilang. Teknik pedang tersembunyi, ethereal, kirikage, gumam Erika pada saat itu. Tsukasa kehilangan kesadarannya. Kembali lagi ke skennya Tatsuya dan Katsuto. Rencana di mana penyihir digunakan sebagai alat tidak berbeda dari situasi saat ini. Ketika penyihir digunakan sebagai senjata, aku tidak akan pernah tunduk pada sesuatu seperti itu. Pengumuman Tatsuya menekan Katsuto, Mayumi, dan Mari. Semua yang hadir mengerti bahwa Tatsuya menolak proyek Dione bukan karena keras kepala yang sederhana. Tekad Tatsuya jelas, keyakinannya bisa dimengerti, tapi itu sebabnya Mayumi tidak bisa diam. Dengan berendang air mata, dia tidak bisa menghentikan tangisnya. Bahkan jika alasan Tatsuya Kun benar, Tatsuya Kun akan kehilangan rumahnya. Tatsuya Kun akan menderita sendirian. Tatsuya seharusnya tidak menjadi korban. Itu adalah tangisan hati Mayumi. Mayumi ingin menyampaikan gagasan bahwa akan lebih baik berpura-pura bahwa dia berpartisipasi, meskipun itu bohong bagi rakyat Amerika, Jepang, dan seluruh dunia. Tatsuya Kun tidak akan terisolasi. Tatsuya dan yang lainnya sekarang berada di lapangan halus, bekas lubang pertama lapangan golf tertutup. Dari hutan lebat yang menutupi lereng gunung datang 4 orang yang akrab. Erika, Leo, Mikihiko, dan Honoka. Mizuki dan Shizuku juga jelas ada di suatu tempat di dekatnya, meskipun mereka tidak menunjukkan diri. Karena dia memiliki kami. Leo menggendong seorang wanita di bahunya. Melihat siapa itu, Katsuto mengerutkan kening. Dia akrab denganmu, Jumonji Senpai, bukan? Bisakah kamu menjaganya? Leo mendekati Katsuto tanpa rasa takut dan menempatkan Tsukasa di tanah di sebelahnya. Kita tidak akan membiarkan Tatsuya terisolasi. Honoka tegang dan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, tapi masih mengumpulkan semua keinginannya untuk mengatakannya. Mikihiko yang terakhir berbicara menatap langsung Katsuto dan berkata, "Kami adalah teman Tatsuya." "Tidak, bukan hanya teman. Aku berhutang banyak pada Tatsuya sehingga aku tidak akan pernah bisa membalasnya. Bahkan jika Tatsuya menjadi penjahat, aku tidak akan berbalik melawan dia untuk apapun itu. Aku tidak akan membiarkan Tatsuya terisolasi." Hei Mikihiko, kewajiban apa itu? Kita kan berteman, tidak perlu beralasan seperti itu. Leo melingkarkan lengannya ke leher Mikihiko dengan ramah. "Kamu benar," kata Mikihiko sambil tersenyum tegang. Katsuto mengangkat Tsukasa dari tanah dan berbalik ke Tatsuya. "Shiba, kamu memiliki teman yang sangat baik, dan aku iri dengannya." Katsuto berbalik dan pergi ke kendaraan off-road yang ditinggalkan di dekat villa. "Jumonji-kun, tunggu." Mayumi bergegas mengejar Katsuto. "Baiklah, sepertinya berakhir." Mari mengangkat bahu dan mengikuti Mayumi. Dengan wajah bingung, Tatsuya memandangi teman-temannya. Mereka semua tersenyum malu. Hanya Erika yang mencoba berbalik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan wajah yang tersenyum. Tatsuya menoleh ke Miyuki. Air mata mengalir dari matanya, dan dia mencoba untuk menghapus dengan jari-jari indahnya. Senin pagi, Tatsuya ditinggalkan sendirian lagi di Villa Izu. Tadi malam Miyuki kembali ke rumah barunya di Chofu sebelum semuanya terlambat. Dia makan sarapan yang disiapkan fiksi sambil menonton saluran berita di TV.
walaupun sebagian besar dia mengabaikannya. Sarapan pagi ini seharusnya berakhir seperti biasa, namun pagi ini TV memberi kabar mengecewakan. Ini adalah berita khusus. Mendengar suara khawatir pembicara, Tatsuya mengangkat kepalanya. Silahkan tonton pesan video ini terlebih dahulu. Fokus gambar ke layar bergeser ke monitor besar, ke sisi penyiar. Monitor menyala dan menampilkan tubuh bagian atas dari orang yang mencurigakan. Pria ini mengenakan jubah abu-abu dengan tudung menutupi dan wajahnya ditutupi dengan topeng plastik putih. Suara orang misterius dari speaker monitor dikirim dari studio. Aku adalah salah satu dari Seven Sets dan sering dipanggil Seven Set nomor 1. Suara itu jelas melalui pemrosesan elektronik dan bahkan menggunakan superkomputer. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang Jepang. Meskipun bahasa Jepangnya lancar, Tatsuya mengira dia bukan orang Jepang. Mendengar nama Seven Sets, dia sangat ingat wajah seorang laki-laki, seorang pria dari Seven Sets yang mengirim rekaman video pada akhir insiden vampir. Nama pria yang berteman dengan Shizuku saat belajar di luar negeri. Sepertinya itu adalah Raymond Clark. Tatsuya menempel pada nama ini, tetapi pertama-tama dia memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam berita. Saya berharap bahwa proyek Dione yang diusulkan dapat dimulai sesegera mungkin. Untuk alasan ini saya juga berharap partisipasi Taurus Silver dari Jepang. 3 orang terhubung satu sama lain di kepala Tatsuya. Edward Clark, Raymond Clark, identitas orang misterius ini. Saya ingin partisipasi Taurus Silver, yaitu Tuan Shiba Tatsuya. Identitas sebenarnya dari orang misterius ini, Seven Set nomor 1 adalah Raymond Clark. Raymond Clark adalah kerabat Edward Clark. Taurus Silver adalah Tuan Shiba Tatsuya, seorang siswa tahun ketiga dari Universitas Sihir pertama yang berafiliasi dengan Universitas Sihir Nasional. Orang-orang Jepang, aku ingin kamu membujuk Tuan Shiba Tatsuya. Pesan video telah berakhir. Partisipasi Raymond Clark tidak terduga untuk Tatsuya. Dia tidak memperhitungkan bahwa Raymond akan ikut campur. Dia sedang mempersiapkan tindakan pencegahan jika asosiasi sihir menemukan identitas Taurus Silver. Dia memiliki langkah-langkah jika ada tekanan dari pemerintah. Dia bahkan mempertimbangkan langkah-langkah jika kesabaran Edward Clark habis. Tetapi semua tindakan ini tidak akan berhasil dalam situasi seperti itu. Tatsuya menyadari bahwa dia telah diburu dan disudutkan. Oke guys, akhirnya pembahasan kita di Mahoka Koko no Retosei volume ke-23 ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya, yaitu volume 24 dengan judul Escape. See you next time di volume selanjutnya. Bye bye.